1998 sampai 2001 beliau adalah sarjana pendidikan kimia. Kemudian pada tahun 2001 beliau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dengan memperoleh akta mengajar pendidikan kimia. Dan pada tahun 1988 sampai 1991 beliau menempuh pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Akademi Kimia. Baik Bapak Ibu, saya bacakan juga riwayat jabatan dari beliau, Ibu Nahdiana yang sama-sama kita hormati. Pada tahun 2020 sampai sekarang, beliau masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2019 sampai 2020, beliau menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2017 sampai 2019, beliau menjabat sebagai Kepala UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa ini Ibu Nahdiana, jabatan yang pernah diemban. Berikutnya pada tahun 2015 dan 2016, beliau sebagai Kepala UPT P60 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2015, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Kurikulum bidang SMP SMA. Pada tahun 2013 sampai 2014, beliau sebagai PLT Kepala SMA Negeri 37 Jakarta. Mungkin ada beberapa peserta pada pagi hari ini Bapak Ibu yang berasal dari SMA Negeri 37 Jakarta. Sangat luar biasa. Kemudian pada tahun 2011 sampai 2012, Ibu Nahdiana menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 28 Jakarta. Tepuk tangan. Oke. Ya. Kemudian di tahun 2009 sampai 2011, Ibu Nahdiana menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 9 Jakarta. Selamat pagi Bapak Ibu yang berasal dari SMA Negeri 9 Jakarta. Kemudian pada tahun 2007 dan sampai 2009, beliau menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 88 Jakarta. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang berasal dari atau mengajar di SMA Negeri 88 Jakarta. Dan pada tahun 1989 sampai 2007, Ibu Nahdiana merupakan seorang guru kimia di SMA Negeri 106 Jakarta. Ada kalimat yang ditulis oleh beliau, do the best, be the best, but don't feel the best. Luar biasa Ibu Nahdiana. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Nahdiana, kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bu Nahdiana, selamat pagi menjelang siang Bu. Waalaikumsalam Bu Widi, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillah, amin. Semangat selalu ya Ibu, mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan. Pada kali ini, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nahdiana adalah pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang progresif di DKI Jakarta. Kepada Ibu Nahdiana dipersilahkan untuk memaparkan materi. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Widi. Izin sebelum saya memulai, saya ingin menyapa. Yang pertama, yang terhormat Bapak Rektor UNJ yang kali ini tadi sudah diwakili oleh Pak Toto, Bapak Prof. Dedi Purwana sebagai Direktur Pasca Sarjana. Terima kasih Profesor sudah membersamai kami. Bapak Kaprodi, Doktoral Manajemen Pendidikan, Bapak Dr. Suryadi,
Guru Besar UNJ Pak Profesor Dr. Bejo Susanto hadir bersama panitia secara luring, Bapak Dr. Mata Kuliah Pengampu Bapak Dr. Fahrudin Arbah, dan narasumber yang hadir tadi ada Ibu Suharti dan nanti ada Pak Toto Amin dan Bapak Andreas. Izinkan saya melanjutkan sebetulnya menyelaraskan apa yang disampaikan Bu Harti untuk apa yang ada di Jakarta. Semacam saya ini sharing saja apa yang sudah dilakukan di Jakarta, yang dilakukan di Jakarta tentang penjaminan mutu pendidikan yang progresif barangkali. Jadi ketika kita bicara penjaminan mutu, barangkali semua juga memahami literatur dan lain-lain juga mengatakan sebuah proses sebetulnya merencanakan, mengarahkan, memantau, memberikan evaluasi dan membandingkan sebetulnya membandingkan sebagai untuk refleksi bagaimana berikutnya. Jadi kalau di Jakarta saya sudah sampaikan 2 tahun kepemimpinan saya tadi, saya mengatakan ketika akhir tahun kita membuat sebuah refleksi itu bukan sekedar merangkai kegiatan ke kegiatan, tetapi yang harus kita refleksikan adalah ibaratnya pesawat. Ketika kita akan landing, itu yang harus kita siapkan adalah landing juga sebaik kita mempersiapkan take off. Karena landing bukan berarti finish, tapi landing ini mengevaluasi perjalanan kita. Ini analogi yang saya sampaikan sehingga kita bisa take off kembali untuk tujuan berikutnya. Di sini dikatakan bahwa pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan pun ini juga secara literasi, secara literatur kita sama-sama memahami, tentunya berakhir dengan bagaimana mencapai standar kompetensi dalam pendidikan ini, karena memang produknya adalah lulusan. Tadi lulusan yang disampaikan Ibu Sekjen, bagaimana lulusan ini tidak sekedar mencari pekerjaan, tetapi bisa menciptakan pekerjaan. Ini juga yang saya sampaikan di beberapa kegiatan ketika SMK kok terkesan gitu ya, terkesan lulusannya jadi banyak nganggur. Saya mengatakan kalau yang dihitung adalah lulusan SMK yang terserap di dunia kerja, maka itu akan ada prosentase yang tidak terserap. Padahal kalau ini dicermati dan ditelisik lebih detail, bahwa yang tidak terserap ini bukan berarti menganggur. Ini nanti akan saya sampaikan di belakang apa yang dilakukan DKI Jakarta untuk kondisi-kondisi seperti ini. Ini yang sekilas. Dan sasarannya tentunya dalam pengendalian mutu kita mulai input sampai nanti output dan outcome. Nah, fokusnya kami di Jakarta memang memfokuskan peningkatan mutu ini kepada manajemen, kompetensi guru dan layanan kepada peserta didik yang kami tuangkan dalam sebuah strategi yang ada di Jakarta. Strategi ini turun ketika kita mengacu kepada visi. Visinya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Maka ketika bicara tuntas dan berkualitas untuk semua, tentunya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pendidikan dalam masa pandemi yang terjadi juga dalam 2 tahun terakhir ini tetap prioritasnya adalah keselamatan pada peserta didik. Ini bukan hal yang gampang dituliskan, tetapi ketika kita akan mencoba memformulasikan ini juga tidak bisa kita kerjakan sendiri. Maka Dinas Pendidikan ini melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan ini untuk mewujudkan visinya yang turun kepada misinya, yang kita melihat tuntasnya seperti apa, berkualitasnya seperti apa. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Suharti, karena memang beliau ada di Jakarta 2 tahun ini. Kami seringkali mengatakan bahwa isu-isu menahun yang ada, bagaimana kondisi-kondisi sekolah ini kita coba meretas dan kita coba mengurai satu persatu. Bahwa di dalam tuntas kita akan melakukan sebuah peningkatan kapasitas, bahwa kualitas sekolah swasta pun
yang kita membaginya paling tidak dalam segmen besarnya adalah sekolah yang kita katakan satu di dalam sekolah yang mapan, sekolah yang middle, dan sekolah yang perlu sekali dibantu. Ini sudah disampaikan, kita mulai mempersiapkannya dalam kerangka besar Jakarta itu di 2020 kita sudah mulai bagaimana memberikan kesetaraan akses bagi peserta didik. Berikutnya adalah beberapa peningkatan berkualitas. Ada tentunya bukan hanya peningkatan, penguatan dan lain-lain. Ini secara terjemahan. Kami tidak ingin ini menjadi ornamen organisasi artifisial organisasi 21, bahwa kita ini bukan sekedar melakukan PPDB bersama jadwalnya yang disamakan, tidak, tetapi itu masuk ke dalam sekolah pilihan. Dan anak-anak yang belajar di sekolah pilihan ini terbiayai, kita intervensi secara pembiayaan di dalam strategi ini, kita intervensi dalam pembiayaan selama 3 tahun sekolah. Walaupun ini juga masih ada kendala, karena baru kita lakukan di 2021 ketika penganggarannya ini perlu penguatan regulasi yang memayungi yang sudah kita buat, masih perlu lagi evaluasi yang dilakukan ini agar pelaksanaannya juga sesuai dengan prosedur dari sisi regulasi. Strategi ketiga itu kebijakan, itu tadi saya katakan sudah sampai ke arah sana, bukan hanya kebijakan bahwa efektivitas birokrasi pun kami lakukan. Jadi ketika bicara penjaminan mutu, kami tidak fokus saja kepada bagaimana melatih. Ada proses administrasi yang kami juga melihatnya pada saat refleksi ini, ada isu menaun. Betapa panjang birokrasinya. Kalau guru katakan, administrasi yang paling mendasar bagi guru-guru kami adalah bagaimana kenaikan pangkatnya, bagaimana tadi administrasi ketika akan pensiun dan lain-lain. Ini pun sedang kami lakukan. Di 2021 ini pembenahan dalam efektivitas, termasuk perekrutan kontrak kerja individual pun menghindari praktek-praktek dan seleksi yang tidak mengarah kepada mutu, maka kami pangkas beberapa birokrasi yang ada sehingga jalurnya menjadi fast track. Jadi guru, saya mengatakan kalau cuma mengurus administrasi, kenaikan pangkat dan lain-lain, ini guru tidak perlu hadir mengurus sendiri. Sudin yang paling dekat sektor kewilayahannya ini akan mengurus ini dan ini membawanya ke dinas pendidikan, sehingga guru tidak harus meninggalkan jam mengajar, hanya urusan administrasi. Strategi keempat adalah kolaborasi, di mana saya masuk ke slide berikutnya ketika bicara kolaborasi ini, karena memang mengingat waktu juga. Mohon izin kalau saya juga agak cepat-cepat menjelaskannya. Jadi kebijakannya Jakarta ketika bicara LPJMD, kami memang 2017 ke 2022. Lalu kami turunkan di dalam Renstra, dan Jakarta masuk ke dalam kegiatan prioritas ini kepada kegiatan strategis daerah, KSD. Dinas Pendidikan ini memang kita ingin mengubah dan menjamin mutu di pendidikan DKI Jakarta. Kita masuk ke dalam 6 kegiatan strategis daerah. Nah, inilah yang kami tampilkan sebagai kegiatan strategis daerah, sebagai tadi saya sudah jelaskan di awal, bahwa ketika kita bicara penjaminan mutu ini memang secara piranti lunaknya adalah tadi gurunya, ya tadi pelatihannya, dan kepala sekolahnya, seluruh stakeholdernya, pengawasnya, karena kami dalam 2021 ini programnya adalah kalau untuk pirantinya, revitalisasi pengawas yang kami lakukan. Karena dalam pencermatan kami, dalam refleksi kami, ada fungsi pengawas ini ketika fungsi supervisornya dengan fungsi pembinaan ada sebuah konflik. Itu yang kami lakukan. Konflik apa? Konflik of interest-nya nih. Kenapa? Membina juga, lalu mengawasi juga. Maka inilah yang kami sedang lakukan di reformasi birokrasi kami yang sedang dievaluasi saat ini. Bagaimana pengawas biarkan fokus pada fungsi pembimbingan. Ini kami komunikasikan juga dengan LPMP DKI Jakarta. Kami komunikasikan juga dengan Badan Akreditasi Nasional yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
ketika kami juga diminta untuk hadir dalam beberapa rapat-rapat, kami sampaikan toolsnya untuk mengukur mutu, yang namanya raport mutu, yang namanya evaluasi, yang namanya penilaian kinerja